kembali menemani sahabat RPK dimanapun Anda berada untuk program TOS Teman Olahraga Sore-Sore. Dan masih bersama saya Daniel Tanamal dan ada juga saya Arthur Tesan, sahabat RPK. Oke. Ini sore. agak digedein dikit dulu ini ya suaranya kayaknya. Nah baru tuh. Kedengeran suara Tur? Iya. Iya. Ini efek gempa bumi apa efek mati lampu Tur? Enggak ya? Lampu nggak mati, listrik yang nggak ada. Oh, iya. Lampunya menyala ya? Lampu menyala, Listriknya listriknya aja nggak ada. Dan sahabat RPK, biasanya kalau yang namanya coaching klinik nih ya bersama Coach David Nanulaita itu kan seminggu sekali bro. Betul. Sekarang sama Bapak Koordinator dinaikin jadi 2 kali bro. Ini berarti responnya mungkin baik ya. Responnya baik. Dari teman-teman program. Dan banyak yang pingin tahu banyak juga nih, karena futsal itu sebenarnya secara permainan sih hampir banyak yang sudah tahu, tapi dari sisi teknisnya, lalu juga dari teorinya, terus juga perkembangannya. Perkembangan. Berita-berita seputar futsal tuh nggak banyak yang mengulas. Apalagi soal generasi bro. Nah itu dia. Kita banyak campaign soal generasi ya sahabat RPK. Tapi sebelum ngomong lebih banyak lagi soal futsal nih, kita sapa terlebih dahulu ya Coach David Nanulaita yang sudah hadir. Selamat sore Coach. Nah tuh kan suaranya naikin lagi. Kira-kira masih ada apa enggak? Oke. Halo Coach, selamat sore Coach. Selamat sore. Nah ini masalah di mic-nya apa masalah di telinga lo sih? kayaknya udah deh ini deh. Sorry Coach, udah baru kedengeran. Ada Coach David Nanulaita di sini sahabat RPK, profesional futsal coach level 1 AFC dan juga pendiri organisasi Futsal for Change yang selalu hadir menemani sahabat RPK di TOS ya. Betul dan banget. Untuk bulan-bulan ke depan udah ada 2 kali Coach David Nanulaita akan menemani kita di coaching klinik. Dan untuk di materi saat ini kita akan ngobrolin soal masa depan sekolah futsal, bro. Materi kayak lagi kuliah gitu. Materi obrolan. Dan tentunya Coach David nggak sendirian datang karena bawa kompatriotnya nih, asik. Bahasanya kompatriot kalau di sepak bola. Coach David boleh perkenalin dong. Iya, kali ini kita akan ada tamu juga. Ya. Namanya Pak Ferdiansyah. Pak Ferdiansyah. Kalau dipanggil Bang Didi. Bang Didi. Oh, manggilnya Coach boleh nggak? Coach Didi gitu. Lebih asik kayaknya Bang Didi. Oh, Bang Didi aja. Dan Bang Didi nih ya, informasi dari Coach David adalah profesional Ketua Bidang Humas ya, Asosiasi Akademi Futsal Indonesia. Waktu itu pernah ngobrol nggak sih kita? Pernah ditelepon. Ditelepon kan? Iya. Akhirnya berhasil ya mendaratkan ke studio gitu. Terima kasih Bang Didi nih. Terima kasih ya Bang Didi ya. Nah, jadi Coach David mungkin mau ngebuka nih obrolan kita sore hari ini soal masa depan sekolah futsal karena ada kata-kata profitnya juga tuh. Tadi sejenak sedikit baca tuh bocoran-bocoran. Kira-kira gimana Coach? Iya, karena kan perkembangan futsal di tanah air kan semakin tinggi ya. Terus kemudian untuk kalau di AAFI sendiri udah ada 33 region. Wow. Jadi kalau misalkan satu region itu ada 10 akademi, berarti sudah berkembang 330 akademi yang ada di Indonesia. 300? Wow. 330. Itu banyak banget itu. Iya. Itu banyak banget itu. Itu kalau di antara negara Asia lain mungkin nomor 1 kali ya Indonesia. Bisa jadi. Bisa jadi. Iya, karena kan luasnya wilayah kita itu kan juga berpengaruh tuh. Iya. Jadi regionnya sangat banyak seperti itu. Dan apalagi Coach kira-kira perkembangan terbaru kemudian soal sekolah futsal yang tadi udah hampir ada 300 ya? Iya. Gitu. Nah itu Coach ada kata-kata soal akademi nih Coach. Itu untuk sekolah futsal ada yang cuma sekolah futsal aja apa? Ada juga yang udah akademi gitu. Kayaknya kalau ngomongin akademi udah lebih profesional ya gitu. Iya, nah ini akan kita bawa pakarnya juga nih untuk membicarakan ini. Karena kan kemungkinan dari 330 akademi yang ada itu mungkin nggak semuanya. Semuanya profesional iya, gitu? Semuanya profesional, dikelola profesional. Dikelola secara profesional. Jadi mungkin 10-20% aja yang dikelola dengan profesional. Iya. 40% itu menuju ke sana, sisanya masih belum. Masih belum. Iya. Oke.
Nih Arthur yang paling sering nanya nih, kalau di umur-umur kita sekarang 30, kira-kira kalau mau menuju ke futsal profesional bisa apa enggak ya? Ini udah ada Bang Didi nih. Bang Didi boleh kasih informasi juga dong Bang soal akademi futsal nih Bang. Iya, jadi gini, akademi futsal dan sekolah futsal sebenarnya kebanyakan yang sedang Sekolah futsal. sedang marak saat ini adalah bentuknya sekolah futsal. Cuman saya juga lupa ceritanya gimana kita membentuk komunitas namanya Akademi Futsal. Akhirnya ya kita anggap itu sebuah mimpi, suatu saat semua The Real Akademi Futsal. The Real Akademi Futsal. Nah, jadi sebenarnya gini, saya sedikit mengungkapkan perbedaannya ya. Kalau Akademi Futsal emang semuanya dikelola sangat profesional. Sangat profesional. Dan perbedaan yang paling pasti, Akademi Futsal itu tidak memungut biaya kepada anak-anak. Oke. Itu yang jelas perbedaannya. Kalau yang lain boleh sama. Jadi sekolah futsal juga dia pelatihnya levelnya AFC 1, AFC 2 ya makin profesor makin bagus. Karena kalau di luar negeri malah yang latih anak-anak usia dini itu rata-rata profesor. Menangani anak usia dini itu nggak mudah loh. Karena kita membentuk akar. Ngebentuk pondasi. Kalau pondasinya awal udah salah, kedepannya sulit, berantakan. Makanya saya pernah waktu bertelepon bilang bahwa pelatih apapun itu adalah penting. Karena kalau mereka salah, maka masa depan timnas futsal Indonesia juga ngikut salah. Bukan ngikut salah, maksudnya nggak akan jadi gitu. Berimpact lah ya. Berimpactnya luas. Nah, tetapi dengan suksesnya kemarin kita juga pernah kita bahas juga timnas U20. Saya optimis dengan apa yang akan mereka raih di AFC U20 Iran kemarin. Kita sempat bahas kan. Saya yakin banget bahwa kita masuk 4 besar. Saya yakin mereka bisa mengalahkan China Taipei sama Irak. Karena saya mengikuti perjalanan anak-anak yang sekarang yang U20 ini dari mereka masih di akademi. Awal banget. Nah, pondasinya itu terbentuk termasuk mentalnya, pengalamannya, jam terbang bertandingnya itu tinggi, ditambah dengan manajemen timnasnya yang menurut saya kemarin bagus. Salah satunya menyatukan mereka ke dalam sebuah liga profesional. Jadi persiapannya matang lah. Jadi proses persiapan kemarin matang, target 4 besar tercapai. Nah, menurut saya gini, ini adalah prestasi tertinggi dan sejarah futsal Indonesia. Ini belum pernah terjadi. Dan 4 besar ini adalah jatah Piala Dunia. Di event AFC 4 besar adalah jatah Piala Dunia. Sayangnya under 20 belum ada Piala Dunia. Ya kalau di futsal itu baru senior aja yang ada Piala Dunia. Bahkan yang putri juga belum ada Piala Dunianya. Nah, tapi ya kita harus siapin sekarang lah. Jadi nanti saat Piala Dunia itu ada, ya kita udah hebat duluan biar orang yang uber-uber kita. Ini jadi pembuktian ya bahwa memang pembinaan sejak dini itu kalau kualitasnya bagus, diikuti dengan ya tadi ya akademi media yang baik, hasilnya juga signifikan gitu ya. Karena terpantau dari dasar banget ya. Betul. Dari awal mungkin dapat jersey yang baru gitu, maksudnya jersey latihan gitu. Udah ketahuan nih anak nih kemana gitu ya. Jadi pas ngelihat calon lawannya juga udah bisa berhitung-hitung nih Bang Didi ya. Iya, yang jelas dengan banyaknya jam terbang membuat mereka pintar gitu loh. Visinya bagus, basicnya bagus. Yang jelas akan berbeda yang otodidak atau yang jadi sendiri dengan yang terlatih dengan baik gitu. Karena kalau terlatih dengan baik dia mengalami pengulangan-pengulangan, dia mengalami dia mendapatkan pengalaman, banyak yang dia bisa pelajari di situ. Itu yang saya sebut sebenarnya proses. Proses yang baik, hasilnya juga pasti baik. Jadi kalau pengen punya cita-cita atau mimpi yang tinggi, misalnya Piala Dunia, ya nggak bisa instan. Jadi mesti jelas programnya apa yang mau kita buat tuh mesti jelas. Kalau gitu. Naturalisasi termasuk tuh ini instan ya, Bang. Nyentil sedikit. Itu instan yang paling oke. Kalau naturalisasinya nggak tanggung-tanggung ya. Oh iya, wah seru banget nih. Kalau naturalisasinya selevel Messi segala macam ya saya setuju aja kalau mereka masuk warga negara Indonesia. Benar. Terus ngeliat juga nggak bisa main naturalisasi. Iya, jangan tanggung-tanggung gitu. Iya, tapi kita bisa lah
menciptakan Messi Indonesia lah. Wow. Wah, itu pede banget nih. Oh iyalah harus. Ini menarik ya. Menarik. Nah, cuman ada satu saya mau tambahin ya. Oke. Proses ini bisa berjalan dengan baik jika sekolah-sekolah futsal atau akademi-akademi futsal itu mempunyai manajemen yang baik dan berprofit. Nah, jika mereka tidak mempunyai income yang baik dalam juga tuh ya. Profit bro, kesejahteraan. Berhubungan sama perut bro. Betul. Nah, Tapi itu nanti ya. Nanti kita akan jeda break sejenak dulu. Dan sahabat RPK juga siap-siap kalau misalnya mau ikutan interaksi di 021 8004-nya 3 kali. Juga SMS atau WhatsApp di 0815 1800 4-nya 3 kali. Tos akan kembali lagi setelah yang satu ini. 96.3 RPK FM Jakarta. Indonesia, sahabat RPK, sudah ada Coach David Nanulaita dan juga Bang Didi atau Ferdiansyah, Ketua Bidang Humas dari Asosiasi Akademi Futsal Indonesia. Ini ngomongan yang paling ditunggu-tunggu terutama untuk orang yang pada senang entrepreneur nih bro, bisnis. Kan sahabat RPK banyak banget nih ya kan yang suka sama yang namanya bisnis. Ini bisa masuk juga nih Bang Didi di ranah bisnis nih ya. Jadi sebuah industri juga kah kalau bisa dibilang gitu, sekolah futsal gitu? Iya dong, harus. Jadi gini, sekolah futsal itu adalah sebuah usaha. Dia adalah sebuah wadah. Sekolah kan tempat belajar. Nah, cuman kita kan khusus jadi tempat belajar futsal yang baik dan benar. Nah, nilai jual itu kembali ke manajemen dan potensi yang ada di sekolah futsal dan akademi-akademi itu masing-masing, ya kan? Jadi gini, intinya gini, kualitas yang baik pasti punya nilai jual ekonomi yang baik. Nah, saya kasih catatan aja satu yang paling penting ya adalah sebentar ya. Ngomongin profit banyak nih bro catatannya. Iya, dan harus jelas. Sangat iya. Makanya saya harus hati-hati. Jadi gini. Sekolah futsal itu bisa diminati dan punya nilai jual baik sebenarnya yang paling tinggi poinnya adalah atlet adalah sebuah masa depan. Nah, kita pastikan itu dulu bahwa atlet adalah sebuah masa depan. Nah, sama seperti halnya orang pilih sekolah pilot, sekolah lain-lain, karena mereka merasa bahwa itu adalah tujuan masa depan yang ingin dicapai. Nah, makanya itu semua saling terkait. Terdongkraknya prestasi timnas futsal Indonesia itu akan membuat nilai ekonomi semuanya itu jadi naik menurut saya. Peminat sponsor atau apapun itu akan jadi naik. Sekarang saya mau tanya, kalau nanti kita sudah masuk Piala Dunia, pemain kita keren-keren, viral nggak di TV, di mana-mana? Sponsor akan kemana-mana nggak? Itu salah satu yang menurut saya semuanya jadi saling terkait. Sekarang saya jelasin satu lagi, kalau itu sudah jelas, atlet adalah sebuah masa depan, maka sekolah futsal adalah masa depan buat semua orang yang terlibat di dalamnya. Betul ya? Nah, satu lagi, memiliki pendidikan dasar, attitude dan disiplin. Jadi ini bukan cuma sebuah wadah untuk menjadikan calon atlet futsal. Walaupun itu adalah poin yang tertinggi ya. Nah, tetapi anak-anak ini mempunyai tempat, wadah hidup sehat, lingkungan sehat, berolahraga, bergaul dengan teman-teman yang jadi bentuk perlindungan juga buat mereka. Bentuk perlindungan dari narkoba segala macam. Dan menurut teman-teman di sini, kita layak dibayar nggak untuk itu? Ya kalau bicara financial sih iya dong. Kerja keras. Kerja keras dan kita menciptakan sesuatu yang positif buat semua anak yang terlibat nanti di wadah yang kita punya, kita miliki. Nah itu jelas satu. Kedua ya, sudah itu mengikuti wadah liga. Liga adalah magnet. Liga itu adalah magnet. Industri sekolah futsal itu bisa tercipta dengan baik. Salah satu kenapa AFI berdiri adalah kebutuhan akan liga. AFI itu kan komunitas sekolah futsal, komunitas akademi futsal. Nah dulu kita kumpul, salah satunya Bung David juga pendirinya Wijaya Kencana juara AFF. Sudah itu ada Naim Hamid,
Ada Sayan Karnadi yang kemarin asisten pelatih Kensuke di Timnas U20. Dulu itu masih pemilik akademi dan pelatih akademi. Wow. Tahun 2000. Iya. Besok masuk, besok enggak, besok murid banyak, besok enggak. Karena mereka ngerasa nggak tahu apa tujuannya gitu. Nah, itulah makanya kita dirikan komunitas. Salah satu tujuan, salah satu bagian ya dari tujuan Akademi Futsal adalah AAFI itu adalah membuat sebuah wadah liga yang menjadikan magnet dari industri sekolah futsal kita. Nah, tujuan dari industri sekolah futsal agar kita bisa membina anak-anak, membina calon atlet futsal kita konsisten. Iya kan? Ada kompetisi. Ada kompetisi segala macam. Kalau nggak ada income, kita nggak bisa bina anak-anak dengan konsisten. Kalau kita nggak bina anak-anak cuman setahun bubar, lalu ada buka sekolah futsal, buka tim segala macam, 2 tahun bubar, 3 tahun bubar, nggak ada yang konsisten, percuma. Natik lah, nggak mungkin kita bisa mencapai target-target yang kita bilang tadi. Piala Dunia, industri terbangun, diminati semua sponsor, semuanya jadi nothing lah, nggak akan tercapai. Ini sih bukan sesuatu yang munafik ya, tapi memang realistis dan harus dipikirkan begitu, karena walaupun ada jadi keinget pepatah sih, segala sesuatunya tidak tentang duit, tapi duit bisa memenuhi segala sesuatunya itu. Segala sesuatu yang ingin kita bangun itu perlu pembiayaan. Iya, betul. Dan pembiayaan itu bukan cuma untuk pembiayaan dalam pengelolaan olahraga tersebut saja, tapi makan orang-orang yang ada di benar, olahraga tersebut. Nah, makanya kalau di sekolah futsal itu saya ada catatan soal income dasar ya, income maksudnya penghasilan tetap. Nah, ini nih informasinya seru nih. Tapi kita tahan lagi. Kita harus break dulu ya nanti ya habis ini habis tanda waktu Kang Didi ya, Bang Didi ya, dan juga Coach David sahabat terbaik. Nanti ya bro ya, kita break untuk cocokan tanda waktu yang berikut.
Masih dari kawasan Dewi Sartika 136D Cawang Jakarta Timur. Tos teman olahraga sore-sore kembali hadir sahabat RPK untuk di sesi yang ketiga ini ya. Iya. Dan tadi yang sempat bersambung apa tuh? Nah itu dia tentang pembiayaan dan apalagi sebagainya tuh. Ini bicara langsung nih. Ya Bang Didi. Tentang potensi ya. Potensi. Daya tarik sebuah akademi itu punya nilai jual. Punya nilai jual. Salah satu yang Sepakat. banyak sedang dilakukan sekarang, saya tambahin lagi tadi sebelum masuk ke yang income pasti ya. Iya. Itu akademi atau sekolah futsal itu berafiliasi dengan klub Liga Pro. Oke. Itu lagi tren. Salah satunya juga bekerja sama dengan universitas atau fakultas yang memberikan beasiswa futsal. Memberikan Jadi beasiswa futsal. anak-anak terbaik dari sekolah futsal atau akademi futsal itu saat mereka tamat SMA itu mereka bisa mendapatkan kuliah gratis. Wow. Dan saya udah pernah merasakannya sendiri itu di salah satu universitas dari tim yang saya punya. Anak itu berprestasi dan dapat beasiswa di universitas. Nah, itu mempunyai nilai daya tarik tersendiri buat sekolah futsal kita. Juga membuat sekolah futsal kita punya nilai jual tersendiri. Nah, makanya saya sarankan kepada teman-teman kayaknya ada juga beberapa pertanyaan masuk ke sekolah futsal ya harus pintar-pintar memilih juga gitu loh. Ah, pintar-pintar. Mana sekolah futsal terbaik, mana yang kira-kira sudah punya alumnus ya. Iya. Menelurkan ini alumninya udah ada di Iya, timnas biasanya minimal gitu. Lokasinya juga biasanya mereka cari yang nggak begitu jauh dari tempat tinggal mereka. Karena kan anak-anak biasanya kalau terlalu kecil harus ada yang nganter. Kalau orang tuanya juga berpikir soal biaya kan? Biaya macam. lainnya itu. Iya. Berarti ada juga ya universitas gitu. Iya. Jadi, seperti olahraga lainnya pasti ada kan? Ada. Jadi ada bulu tangkis, ada macam-macam. Makanya saya bilang futsal kenapa sampai sekarang banyak universitas yang menyiapkan beasiswa karena event liga antar mahasiswa juga bahkan ada beberapa gitu, nggak cuma satu di kita, dan kemasannya juga menurut saya baik juga. Profesional lah ya. Ya, dan menurut saya itu salah satu wadah buat pengembangan anak-anak juga setelah dari akademi. Nah, Amerika contohnya banyak menularkan atlet-atlet bagus dari universitas gitu. Wow, semuanya bisa terjaring tuh dari universitas. Iya, gitu. semuanya bisa terkait dan itu mempunyai nilai jual tersendiri buat sekolah futsal. Iya kan, yang bisa bekerja sama dengan tim liga profesional, bekerja sama dengan universitas atau fakultas yang menerima beasiswa dari jalur futsal. Gitu. Jalur prestasi. Iya. Terutama kembali futsal. lagi. Ya. Layakkah kita dibayar untuk itu sebuah sekolah futsal? Layak. Oke, ini ada penanya nih ada 3 ya, lumayan ramai nih. Pertama dari Gabriel di Pondok Kopi. Sebelumnya Sobat RPK silakan hubungi kami di line SMS WhatsApp sekali lagi 0815 1843 kali atau line telepon 0218000444. Gabriel di Pondok Kopi. Coach, ada berapa banyak sekolah futsal yang pro dan jelas masa depan anak didiknya? Nah ini nih pertanyaan sebenarnya intinya sih yang belakang tuh. Jelas masa depan. Nah, mungkin sekolah tadi kan berapa 300-an ya? Iya. 300-an lebih secara kasar, tapi yang jelas masa depan anak didiknya menurut pandangan coach dan Bang Didi. Tapi dulu aja. Iya, tentunya kita harus milih ya. Pertama dia sekolah futsal itu atau akademi futsal itu termasuk nggak di wadah sebuah kompetisi. Nah karena kan dari situ kita bisa lihat di jalurnya kemana. Jalurnya kemana? Ya kalau dia dari 13 tahun nanti setelah dari 13 dia naik ke usia 16, kemudian dari situ dia bisa ke FFI ya U20 atau event-event lain yang diikuti oleh akademi itu bisa memberikan jalan buat dia untuk menjadi pemain yang profesional nantinya. Wow. Oh jadi bisa di track ya sebenarnya ya. Informasinya di mana sih kalau untuk di website kah, di googling atau harus datang ke lapangan-lapangan futsal? New web atau ada di web berita ada ya? banyak di medsos juga ada. Biasanya mereka juga punya
Instagram ya, yang bisa dilihat gitu. Kalau misalkan dia mau ngecek bisa di AFI, masing-masing region juga ada. Tanpa bermaksud untuk mempromosikan salah satu sekolah. Contohnya apa? Contohnya Yang lagi yang menonjol lah sekolah akademinya lah. Boleh di Jakarta, boleh di luar. Gini, supaya enak gini aja ya. Supaya Gimana? Saya kasih sebuah akademi yang menurut saya legend. Nyebutin sekolah futsal Bung David karena kita ada di sini, nanti kita dianggap promosi. Nah, iya makanya. Saya nyebutin Contoh aja, contoh sebuah sekolah futsal yang menurut saya dimiliki oleh seorang legenda. Dan dia sekolah futsal yang pertama di Indonesia adalah Haji Mas Said Futsal AMFC. Oh, almarhum Haji. Pernah dengar. Iya, Nah, MFC. itu yang dikelola oleh Coach Justini. Coach Justin. Ya. Coach di Tifosi. Tifosi Jakarta Timur. Jakarta Timur. Oh iya. Wow. Dia salah satu sekolah futsal yang paling banyak menerbitkan bintang pemain timnas. Oh, oke. Dia legend, dia yang pertama dan dia yang di awal-awal. Tapi ya sekarang persaingan makin banyak. Makin banyak ya. Makin banyak toko, banyak produk yang Iya. bisa Apalagi kan ditimbulkan. jarak ya. Tifosi nggak semuanya. Yang di utara kalau ke Tifosi terlalu jauh. Iya. Oh, oke. Bahkan seorang Venat Huta Barat juga punya akademi Venat Huta V8. Barat. Sekarang mungkin dia sedang tidak fokus, emang sedang tidak ada tidak buka penerimaan siswa lagi. Mungkin fokusnya sedang ke klub atau Nah, itu lain. salah satu contohnya ya Sobat RPK ya. Oke, daya saing semakin tinggi. iya, bahasanya itu jadi pembuktian juga ya bahwa akademi ini diminati gitu. Betul. Bukan sekedar main-main. Main-main. Bukan kayak bro lo sama gue bikin akademi yuk, nggak gampang lo ternyata. Pasarnya gede bro di Indonesia. Iya, belum soal bidang tadi ya sempat kita bahas badan hukumnya itu sendiri harus ada ya. Harus ada. Jadi yang pasti ada kepengurusan lah. Kepengurusan. Ada ADRT. Kalau sudah siap ya harus berbadan hukum. Yeah. Karena yang pasti kalau untuk minta dana CSR bisa sponsor-sponsor besar itu kan kita harus berbadan hukum karena kan ada pajak di sana. Betul. Nah, tetapi untuk memulai kan semuanya nggak harus dari ideal. Jadi kalau istilahnya kalau orang dagang tuh ada dari UD dulu, ada unit dagang. Iya, usaha dagang atau kaki lima. Iya. Nah, jadi nggak harus mulai dari ideal, tetapi yang harus dan pasti adalah bisa melatih dengan baik. Iya, itu tanggung jawab itu terkait Tanggung jawab ya benar. Iya. Betul. Nah, baru pengembangannya bisa step-step sesuai yang memang seharusnya. Ya, kalau bisa langsung ideal, ya harusnya ideal gitu loh. Ideal. Jadi kita bisa langsung mengerjakan semuanya dengan step-step yang pasti, dengan pembagian kepengurusan yang pasti. Jangan lupa marketing. Nah, sampai segitunya. Marketing itu yang sering dilupakan saat ini untuk di sebuah pengelolaan futsal sekolah olahraga. Iya. Betul. Marketing ini menurut saya dia ujung tombak. Jadi harus ada satu orang yang memang fokus untuk membangun, memasarkan dan memperkenalkan produk yang dia punya. Iya benar. Oke. Yang saya jabarkan tadi itu kan adalah sebuah karya. Iya. Produk yang bisa dimunculkan, daya tarik yang bisa dimunculkan, dan itu si marketing ini harus membangun polanya gimana supaya itu bisa diminati oleh sponsor, oleh CSR gitu loh. Nah, itu kan harus dibangun. Oke, gitu. Wah, ini seru banget. Saya sebelum nanti kita break dan menjawab ada 2-3 lagi ya. Masih ada 2 lagi. Kalau dilihat dari kalau akademi itu tadi ada dunia pendidikan. Iya. Lalu juga ada dunia olahraganya karena futsal. Betul. Nah, sebenarnya ini undernya siapa sih kalau kalau kita mau melihat undernya tuh under siapa? Lebih ke kepemudaan dan olahraga atau ke pendidikan dan kebudayaan atau kemana sebenarnya? Jadi gini. Karena ini pendidikan informal juga kan? Iya. Sebenarnya dulu saya ada terbayang ingin ngedekat coba untuk ke dinas. Sebenarnya
kalau lebih cocok arahnya ke untuk usia segitu lebih ke Diknas karena di situ kan pendidikan, pembelajaran, apa namanya? Selain yang kita mau bangun, saya juga tadi sebutkan adalah pendidikan disiplin, karakter itu, ya, pembentukan karakter. karakter. Juga membentuk kebahagiaan si anak dalam bermain, gitu kan? Karena itu adalah sebuah kita kalau bicara itu adalah sebuah permainan, sebuah permainan game yang menjadi sebuah pekerjaan kelak, gitu loh. Dan di situ harus menyenangkan. Iya. Ini masih dunia anak sebenarnya. Iya. Nah, setelah dewasa, setelah lewat, kalau saya lebih senang membatasinya di usia 16 ya. 16. Paling maksimal 19 lah. Kalau potensi kita di situ, potensi si anak terlihat tidak ada, menurut saya dia harus diarahkan ke arah yang lain. Mungkin dia lebih cocok di mana gitu. Iya. Oh betul. Kalau suaranya nyanyinya bagus, mendingan dia ikut lomba nyanyi daripada main futsal. Daripada main futsal dia paksakan. Tetapi futsal masih tetap bisa jadi olahraga dia untuk mencari lingkungan sehat dan sehat badannya, fisiknya semuanya gitu. Tetapi untuk menjadikan itu sebuah wadah pekerjaan atau pekerjaan profesional berarti kan, itu ya harus dia tinggalkan mimpi itu, dia bangun yang lain. Tetapi setelah dia keluar dari sekolah futsal ini banyak hal yang dia dapat di situ. Makanya PR-nya bagi pembina di sekolah futsal itu bukan cuma kita bagaimana melatih dengan baik, bagaimana bermain futsal dengan yang baik, tapi juga kita harus mengolah mental, psikologis si anak itu juga, mental, komunikasi gitu loh. Jangan sampai saya kasih contoh dalam tanda kutip, misalnya kita ada beberapa ya isu besar lah zaman dulu ya, bahwa ada pelatih yang kalau bicara kasar apa, akhirnya si anak tuh pulang ke rumah, ya kan? Nah, pulang ke rumah saat si anak marah sama adiknya, dia marahnya sama seperti pelatih marahin dia. Iya malah pelatih salah killer ya. Bro, killer. Itu konsep hair dryer yang salah ya. Kita break dulu.
96.3 RPK FM Jakarta. Nggak terasa udah di sesi terakhir, tapi kita masih punya banyak waktu nih. Betul. Mohon maaf ya buat penggemar Glenn Fredly yang lagi dengerin lagu terbarunya. Kita potong dulu karena ini ada bung-bung juga nih yang luar biasa tapi di dunia futsal. Ada beberapa pertanyaan juga yang harus kita tanyakan. Ada Dave di Cibubur. Halo Bang. Untuk Jakarta adakah rekomendasi? Tadi udah ya salah satunya. Contoh. Tapi selain contoh, saya mau kasih info ke mereka bisa ngelihat di IG Komunitas Akademi atau IG AFI Nasional. Komunitas Pokoknya Akademi Futsal. Oke. Atau IG AFI Nasional. AFI Nasional. Oke. Di situ banyak player-player akademi futsal yang ada. Bahkan seorang Citra Adisti, pemain kiper timnas legend saat ini, itu juga sudah membuka sekolah futsal namanya Capa Futsal Academy. Banyak sebenarnya sekarang. Wow. Mungkin juga karena mereka yang senior yang legend tuh udah punya apa ya, pengen berbagi concern mereka juga ya. Nah ini tapi pertanyaan yang sambungannya nih, kalau pemerintah sendiri sepengetahuan Bang Didi, teman-teman Bang Didi ataupun coach, ada nggak yang gratis begitu? Kalau di pemerintah ya biasanya adanya dari Kemenpora tuh kayak PPLP. Oh ada juga. Atau PPLM untuk mahasiswanya. Oh PPLP atau PPLM. Ada SKO ya. Iya ada SKO juga. Oke. Berikutnya siapa lagi nih bro? Nih ada Johan Cruyff ya. Back from the dead. 08124032 sekian. Bagaimana cara memberikan pemahaman di wilayah yang lebih memprioritaskan turnamen umum daripada pembinaan usia dini? Ini udah pasti anak futsal nih kayaknya. Nah, yang nanya. Soalnya gue aja nggak ngerti nih. Bang Didi mungkin bisa jawab nih Bang. Ya ini kerjaan saya sehari-hari nih. Gimana Bang? Silakan Bang. Jadi gini, yang pasti sosialisasi. Oke. Jadi gini, saya nggak mau menyampingkan jasa event-event turnamen 1 hari 2. Tapi dulu sebelum futsal itu ada liga, ada segala macam bla bla. Anak-anak itu yang saya khawatirkan itu adalah tidak konsistennya latihan. Jadi ada event baru main, baru latihan 3 hari sebelumnya. Nggak konsisten ya. Ya, nggak konsisten. Jadi saya juga nggak mau lah bilang mungkin mereka tarkam atau apalah, tapi menurut saya semua itu ambil bagian dari pentingnya pengembangan futsal di Indonesia. Karena kalau nggak ada bos-bos yang suka bayar anak-anak, juga nggak ada anak-anak yang punya pekerjaan di futsal. Cuman bedanya kan ada profesional, apalagi sekarang liga profesional kita baru 6 bulan, 4 bulan. Oh, masih muda banget. Enggak, setiap 4 bulan. Oh, setiap 4 bulan maksudnya. Dalam setahun cuma 4 bulan. Iya. Cukup jarang dong ya berarti. Iya, dalam setahun 4 bulan, anggap anak-anak itu dikontrak 6 bulan. Sisanya gajinya dari mana? Iya. Bekerja itu harus setahun income-nya, ya kan? Iya. Nah, itu juga kan ada sih, sudah pernah ada tim yang ngontrak 1 tahun ya, kalau nggak salah saya pernah dengar ada. Nah, cuman jadi menurut saya gini, jadi ada beberapa event-event nasional juga yang mengisi seperti di Sumatera Barat kemarin ada yang dipakai buat uji coba beberapa PON. Prapon. Salah satunya yang ikut sana adalah Prapon Papua, Sumbar, DKI, Lampung. Nah, segala macam. Dan event-event seperti itu akan mengisi kekosongan saat anak-anak ini tidak ada Liga Pro seperti sekarang. Gitu loh. Wow. Dan menurut saya itu penting. Nah, itu penting. Nah, lalu ada lagi event-event yang anak-anak kecil yang sering ada turnamen 2 hari gitu. Nah, ya, apalagi dia anak usia remaja ya kan. Nah, yang saya takutkan adalah tidak konsistennya latihan tadi. Makanya di sini mulai kita mengembangkan wadah-wadah tempat latihan yang rutin. Sudah itu harus dibikinkan wadah liganya yang tadi, sehingga secara berjenjang mereka dapat pelatihan yang baik dan jam terbang yang bagus sesuai usia-usianya gitu loh. Dari mulai usia 8 tahun, 10, 13, 11 berjenjang, latihan berjenjang, continue, wadah liga buat mempraktekkan atau membentuk karakter mental anak-anak di dalam liga juga dapat mereka. Semuanya mereka
Dapat. Tapi kalau misalnya dari pertanyaan ini juga apa sebenarnya mana yang lebih baik? Pembinaan di usia dini dulu atau turnamen-turnamen diperbanyak? Usia dini dulu lah. Tetap ya ke situ ya. Iya. Oke. Jadi usia dini berjenjang sampai remaja. Iya. Baru turnamen-turnamen umum. Nah, sekarang saya mau gini deh. Industri itu kan adanya sebenarnya di liga profesional. Income itu sebenarnya ada di gaji, penghasilan bekerja itu adanya di liga profesional. Anak-anak belajar futsal di akademi sekolah futsal lalu bekerja di liga profesional bersama tim profesional, betul kan? Iya. Nah, pertanyaan saya adalah kalau misalnya event-event umum ada di luar misalnya diisi oleh anak-anak yang misalnya bukan tahap pembelajaran, lalu dia kan membandingkan antara yang umum sama yang usia dini. Nah, arahnya mau kemana? Kalau yang usia umum, yang udah dewasa, turnamen umum yang dia maksud, itu berarti kan menyediakan wadah olahraga, wadah positif, tetapi di situ nggak ada unsur pembentukan pemain. Pemain yang sudah dewasa, yang udah umum itu. Kita udah nggak bisa ngebentuk sesuatu kalau usia dininya nggak ada. Iya. Saya bilang, jadi kan. Umur kita udah nggak bisa dibentuk, bro. Iya, udah jadi. udah jadi. Mau jadi apa kan istilahnya? Iya, makanya kalau dia tanya itu dua-duanya penting, tapi kapasitasnya apa gitu loh. Oke. Jadi kalau kapasitas turnamen-turnamen umum buat usia dewasa, bisa tadi buat event-event tambahan, jam terbang mengisi kosong segala macam. Tapi itu untuk pemain yang sudah siap, misalnya misalnya prapon, pon, anak-anak timnas daripada jadi nganggur. jangan dipaksakan mereka yang masih dalam pembinaan. Jadi anak-anak liga, maksudnya bukan anak timnas, anak-anak liga yang sedang nggak ada liga gitu, kosong. Mereka bisa, tetapi kan situ. Makanya saya bilang tuh kapasitasnya beda, itu bisa dibandingkan gitu loh. Oke. Ini dua kepentingan beda. Ini ada lagi terakhir ya, mungkin terakhir Bang bro, gaji bro. Satu gaji. Tapi ini juga ya. Itu bagus bro. Ini ada tambahan juga nih. Menarik soal sekolah dan akademi olahraga yang memang kurang publikasinya itu jadi PR utama. Nah pertanyaannya, scouting terutama di daerah-daerah luar yang potensi besar tapi minim fasilitas, bagaimana dengan itu? Singkat aja Kang. Nah, gini. Kalau dia bertanya jelas scouting terutama di daerah-daerah luar potensi besar namun minim fasilitas. Saya mau tanya. Kalau dia beranggapan di sana ada potensi besar sebuah wilayah, bangun potensinya. Lalu keluarkan. Jadi jadi gini loh, mutiara jangan disimpan di tanah. Nunggu orang ambil. Iya. Ya kan? Nanti kalau udah nggak bisa ambil, pusing-pusing panggil orang asing untuk ambil gali. Iya kan? Nggak bisa, hilang malah. Apa-apa. Jadi intinya gitu. Jadi maksud saya gini loh. Jadi apa yang kita punya potensi bangun di sana. Bangun lalu keluarkan. Ada banyak wadah untuk menunjukkan kapasitas pemain yang seperti dia bilang. Bikin liga di daerahnya supaya untuk mempermudah pelatih melihat. Ada live streaming zaman sekarang, ada video, ada segala macam. Jadi kita nggak boleh manja juga gitu loh. Nggak sekedar tumpang gini tangan doang ya, bukan iya, tangan, jadi, tapi di daerah saya potensinya bagus lu. Coba dia dilihat. Iya, tapi tapi kalau nggak ada kompetisi. Nggak ada kompetisi dia nggak bikin apa-apa di sana. Iya. Nggak ada kompetisi, paling nggak. Lalu misalnya kita datang ke sana, kita punya kenalan, datang kita minta kumpulin pemain terbagus. Yang terbagus menurut mata yang di sana. Iya, tapi di luar belum tentu. Belum tentu, karena dia tidak terlihat gitu loh. Makanya harus digali potensinya untuk terlihat gitu loh. Tadi saya kita tadi belum masuk ke income yang pasti. Bener, ini masih panjang. Kayaknya disimpan untuk edisi berikutnya tuh. Bang Didi boleh datang lagi. Karena ada yang belum kejawab juga nih, gajinya nih. Rata-rata berapa sih? Terus kurikulumnya juga nih. Tapi waktunya sempit ya. Nah, ditahan dulu nih Lodwig Jacobs ya. Kayaknya next time. Seru banget emang next kurang ya. Gajinya kayaknya gede gaji penyiar. Tapi terima kasih banyak ya Bang. Sama-sama. Coach David masih bisa balik lagi. Iya kapan dong. sih? Minggu ketiga? Seminggu lagi lah. Seminggu lagi. Mungkin Bang Didi kalau ada waktu kita lanjutin lagi obrolan. Berkabar. Asik. Paling ngelengkap 1 minggu. Iya, ngelengkap 1 minggu. Nah, pencinta futsal juga silakan nanti balik lagi di
coaching clinic ya. Coaching clinic Di edisi TOS bersama dengan Coach David Nanulaita dan kita harus pamit sahabat RPK. Aduh, seru banget. Sekali lagi terima kasih. Ya, Bang Didi. sama-sama. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang Masih sebenarnya banyak. belum dijawab juga ya, tapi waktu juga nih yang harus memisahkan. Akhir kata saya Arthur Tyson dan juga Daniel Tanamal. kita berdua berempat pamit undur diri. Ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye bye.